Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain, telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur kalau pagi ini kita masih hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan sebagai kompas dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini 2 Korintus 13. Mari kita perhatikan ayat 2
Di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, aku tidak akan menyayangkan. Saudara, kasih seorang hamba Tuhan yang benar kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk digembalakannya harus memiliki sikap yang benar, yaitu sikap pengabdian, sikap rela berkorban, setia, tegas, disiplin tapi penuh kasih dari Tuhan. Karena rindu setiap jiwa-jiwa itu bertumbuh di dalam kualitas hidup dalam kebenaran atau sesuai dengan firman Tuhan. Mari sekarang kita lihat ayat 5. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ujilah. Saudara, kepastian, keyakinan, keselamatan untuk memiliki hidup yang kekal itu sangat penting untuk diuji oleh setiap pribadi yang mengaku orang Kristen. Bukan berdasarkan perasaan, tapi menurut standar-standar firman Tuhan. Ujilah, apakah kamu tetap tegak di dalam iman, kepastian, keselamatan atau tidak. Saat Tuhan Yesus datang kembali atau saat maut menjemput, apakah saya dan saudara akan berjumpa dengan Kristus di sorga atau tidak? Kalau kita menganggap bahwa kita mempunyai hidup kekal, tapi hanya berdasarkan pengalaman yang lampau, bahkan iman yang sudah mati, itu adalah kesalahan yang sangat serius. Ada 9 cara untuk mengevaluasi apakah kita masih memiliki atau kita memiliki hubungan yang menyelamatkan dengan Kristus atau tidak. Kita memiliki keyakinan akan hidup yang kekal jika yang pertama, percaya kepada nama anak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 13. Harus ada iman yang sungguh-sungguh. Iman yang hidup pada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan. Yang kedua, apakah kita menghormati Tuhan Yesus sebagai pemegang otoritas dalam kehidupan, sungguh-sungguh berusaha menaati seluruh perintah-perintahnya? 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Yang ketiga, apakah kita mengasihi Allah Bapa, mengasihi Tuhan Yesus dan bukan mengasihi dunia? Jika kita mengalahkan pengaruh dunia, yaitu keinginan daging yang bertentangan dengan firman Tuhan, keinginan mata yang berdosa, keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Itu acuan. Yang keempat, apakah kita dengan tekun melakukan kebenaran dan bukan tekun hidup dalam dosa? Perkataan, perbuatan, pikiran. 1 Yohanes 2 ayat 29 dan 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 10. Yang kelima, apakah kita mengasihi sesama saudara seiman? Dengan perkataan dan perbuatan tentunya. 1 Yohanes 3 ayat 14. Yang keenam, apakah kita sadar bahwa Roh Kudus berdiam dalam diri kita? Sehingga kita tidak hidup asal-asalan, tetapi hidup kudus karena Roh Kudus berdiam dalam hidup kita. 1 Yohanes 3 ayat 24. Berarti segala yang tidak kudus tidak kita simpan. Cepat kita bertobat. Waktu Roh Kudus itu menegur kelakuan kita yang salah. Yang ketujuh, apakah kita berusaha sungguh-sungguh mengikuti teladan Kristus? Berusaha sungguh-sungguh hidup seperti yang Tuhan mau.
1 Yohanes 2 ayat 6. Yang kedelapan, apakah kita percaya, menerima, dan tetap tinggal di dalam firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang hidup. 1 Yohanes 1 ayat 1. Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh merindukan, mengharapkan kedatangan Kristus untuk membawa kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Sehingga setiap hari kita menguasai hidup untuk hidup kudus. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudara, itulah acuan buat kita setiap hari. Sehingga iman kita, pengharapan kita semakin teguh di dalam Tuhan. Kualitas kerohanian kita semakin baik. Tuhan menolong kita semua. Karena kita sedang menuju proses tambah hari, tambah serupa dengan Kristus. Amin. Ayat 13. Paulus menyokong kepercayaan jemaat dalam perjanjian baru kepada doktrin Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Saudara, Paulus adalah teladan yang sangat baik sebagai seorang hamba Tuhan. Ia selalu berdoa, mengajar, menegur, menasehati agar jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di bawah penggembalaannya meningkat kualitas imannya. Tambah hari, tambah mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Setiap jiwa yang ada di dalam otoritas kehidupan kita, seperti anggota keluarga besar, komunitas kita, itu adalah jiwa-jiwa yang harus kita doakan mereka setiap hari. Sebab hanya Tuhan dalam nama Yesus Kristus yang bisa memberikan anugerah keselamatan. Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengubahkan kehidupan seseorang untuk bisa selaras dengan kehendak-Nya. Dan mari kita belajar setiap hari, ikuti pembelajaran firman Tuhan agar kita dapat mengajar banyak orang supaya mereka mengenal seluruh kebenaran firman. Saya dorong saudara untuk melakukan amanat agung. Pergi memberitakan Injil, mengajar orang tentang kebenaran. Maka kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa, senantiasa sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara untuk menjadi pelaku firman. Amin.